Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang jelajah Nusantara. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian teks deskripsi. 2. Siswa dapat menjelaskan apa saja unsur dari teks deskripsi dengan baik. 3. Siswa dapat menyajikan teks deskripsi dengan baik. Lalu apa yang dapat kita pelajari pada bab kali ini? Pada bab ini kalian diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat, dan makanan khas daerah melalui beragam teks deskriptif. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskriptif yang menarik. Sebelum melangkah pada materi lebih jauh, terlebih dahulu mari kita bahas tentang pengertian teks deskripsi itu sendiri. Deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda, atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Mari kita beralih pada ciri-ciri dari teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan, untuk menggambarkan objek. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Mari perhatikan contoh dari teks deskripsi. Perhatikan dengan seksama contoh teks deskripsi tersebut. Dari contoh teks deskripsi tersebut dapat kita rincikan sebagai berikut. Pertama, hewan peliharaan pada contoh bernama Mosi. Kedua, berbulu hitam gelap dan lebat. Ketiga, senang dielus-elus. Keempat, senang berjalan-jalan di atap rumah serta gemar mencari cacing di tanah. Kelima, makanan kesukaannya cacing serta serangga serta suka memakan buah pepaya dan pisang. Adapun isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu, objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Kalimat yang digunakan pada gambar pertama, kurang terperinci dibandingkan dengan kalimat pada gambar kedua. Pada gambar kedua menggunakan kalimat deskripsi yang menjelaskan lebih terperinci mengenai kue balok, mulai dari bentuk serta rasa kue balok. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi, misalnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Perhatikan. Contoh berikut ini. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak.
Namun pada kalimat ini, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang menyunting teks deskripsi. Mengenali tanda baca teks deskripsi. A. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, 1. Ardi menikmati kopi Gayo. 2. Perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Pada kalimat pertama dan kedua, huruf A dan P ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selain dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama dan geografi atau tempat. Misalnya, Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Papandayan. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Perhatikan. Contoh pertama. Pada kata ia membeli kopi dan kain dipisah dengan tanda koma yang menunjukkan sebuah perincian. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. 5. Koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di Pantai Terong. Kamu setuju kan, nak? D. Kata depan. Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, 1. Di mana toko kopi Jawa? 2. Dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi peserta didik dan sahabat guru sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada kata, pengucapan serta penulisan pada materi ini. Sebelum kita berpisah jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.